Baik Bapak Ibu, di video ini saya akan memberikan demo atau bagaimana caranya memberi penugasan atau assignment di dalam Microsoft Teams. Pertama, Bapak Ibu login sebagai guru ya. Sebagai guru, jangan sebagai siswa, karena yang biasa memberikan penugasan adalah guru ya. Oke, ini saya sudah masuk sebagai guru. Terus kemudian kita klik yang assignment. Oke, seperti ini. Lalu kita pilih kelas yang mau diberikan tugasnya. Karena saya baru membuat satu kelas, makanya saya hanya klik yang 12 IPA 1 ya. Oke, lalu saya klik next. Di sini masih kosong, artinya saya belum pernah memberikan tugas apapun ke siswa saya. Oke, saya akan klik create. Nah, penugasan ini ada fitur assignment, quiz, dan from existing. Assignment itu berarti ini penugasan di mana siswanya bisa mengumpulkan tugasnya atau project mereka, itu di assignment. Ada lagi yang namanya quiz. Quiz itu berarti mereka mengerjakan ulangan, semacam ulangan gitu ya. Atau bisa diambil dari from existing, artinya di dalam penugasan-penugasan sebelumnya. Oke, saya akan pilih yang assignment karena belum pernah buat sama sekali. Terus kemudian judul assignmentnya saya berikan how to speak. Tadi video sebelumnya ada seperti ini ya. How to speak in front your friend. Oke, Bapak bisa tambahkan kategori. Ini akan saya tambahkan kategori berarti materinya saya speaking. Oke, and the instruction adalah ini pesan yang akan diberikan kepada siswa supaya mereka paham ini akan seperti apa ya. Oke, pesannya adalah write your ideas. Ini contoh ya. How to speak well in front of your friend. Okay. I have provided to you the template. Jadi saya rencana akan menyediakan template. Template itu isian yang mereka bisa isi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka isi di sana ya. Jadi saya harus add resources. Saya klik add resources. Tambahkan konten tugasnya ya. Nah, di add resources ini kita bisa ambil dari OneDrive, atau kita ambil dari kelas notebook, atau kita bahkan bisa ambil dari link manapun. New file, kita buat filenya, bahkan kita bisa make code, atau kita bisa dari ambil atau upload from this device. Di kali ini saya akan coba yang new file. Nah, Bapak Ibu trainer nanti pilih saja salah satu ya, atau mungkin Bapak jika bisa memberikan contoh-contoh yang lain dipersilahkan jika waktunya cukup ya Bapak Ibu semuanya. Baik, saya akan berikan contoh yang new file. Jadi saya akan pilih yang ini, kan templatenya saya berupa isian di Word dokumen. Saya akan pilih new document, how to speak template. Oke, saya akan klik attach. Nah, kalau di sini defaultnya adalah siswanya can edit, students cannot edit. Ini bisa kita ganti ya. Jadi titik 3 kita ambil. Oke, nah ini kalau kita tetap di sini mereka hanya bisa membuka saja ya. Kalau kita pindah ke atas, students edit their own copy, itu artinya mereka akan mengedit file ini ya dengan isian yang mereka punya sendiri. Oke, kita buka dulu. Kita belum isikan tadi isinya seperti apa ya. Oke, kira-kira seperti ini Bapak Ibu template-nya.
Saya akan edit dokumennya di browser saja, saya mengeditnya. Ya, kita tunggu, ini sedang mulai buka. Oke, baik. Lalu pertanyaan apa yang akan saya berikan kepada mereka? Itu akan saya tulis semua dalam Microsoft Word ini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, baik. Fontnya akan saya besarkan ya, jadi 15. 15. Oke. Your full name. What do you think about COVID-19 pandemic in Indonesia? Write your ideas below. Oke. Oke. Nah, ini kira-kira nanti yang akan mereka isi ya. Kalau sudah, ini saya close. Terus kemudian untuk poinnya kita bisa isi 100 kalau memang kita langsung memberikan poin. Ketika baca langsung diberikan poin tanpa aturan yang jelas begitu, boleh-boleh aja, itu kan hanya guru ya. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan ada pembagian skema penulisan yang jelas, Bapak Ibu bisa pedoman scoring yang jelas, Bapak Ibu bisa buat di rubriknya. Jadi saya akan buat rubriknya dulu. Oke. Title-nya adalah speaking rubric. Speaking rubric. Points. Mungkin yang pertama adalah kompleks. Ini kita bisa tambah ya di sini ya. Tambah kategorinya lagi mungkin, tapi kalau enggak juga enggak usah. Jadi excellent, good, fair, poor, itu kita bisa tambah very poor gitu ya. Tapi ini kita enggak tambahkan. Kalau complete. Kalau ingin menambahkan kriteria penilaiannya, complete itu yang bagaimana maksudnya gitu kan. Excellent berarti misal 100 words. Ini hanya contoh ya. Ini 80 words. Ini 60 words. Ini below 60 words. Oke. Ya, seperti ini. Terus ini kalau mau dikasih berapa? Oh, satu. Saya rencana mau buat 2, berarti ini akan saya kasih 50%. 50. Oke. Terus kemudian saya akan tambahkan satu lagi. Kejelasan makna gitu mungkin ya. Ini saya kasih 50. Oke. Ini seperti ini, saya kosongkan saja, lalu akan saya klik attach. Oke. Terus kemudian karena saya sudah menggunakan speaking rubric, assign to-nya ke semua siswa tentu saja ya. Terus kemudian date due ini mau dibatasi kapan? Misal webinarnya tugasnya akan dibatasi tanggal 31. Time due-nya jam berapa? Nah, ini kita bisa atur lagi ya, lebih detail lagi waktunya seperti ini.
kita bisa atur juga penugasan ini di suatu waktu di depan ya. Jadi kita bisa misal klik ini, kita otomatis penugasan ini akan tampil beberapa hari yang kita sudah setting ya. Ini saya tidak akan seperti itu, saya tetap tanggalnya, post time-nya, due date-nya tanggal 31, due date. Nah, kalau kita kasih close date, itu artinya benar-benar mereka tidak bisa posting lagi sudah tanggal 31 ini. Tapi kalau ini tidak kita centang, artinya mereka masih bisa mengumpulkan sesudah tanggal due date ini. Jadi pengiriman terlambat diizinkan oleh gurunya. Nah, ini settingnya, apakah pengirimannya tugas yang terlambat ini diizinkan atau tidak, Bapak Ibu, ya aturannya ada di sini ya. Kalau tidak diizinkan berarti tinggal diklik close date-nya saja, tanggalnya diatur. Oke, kita coba yang close date ya. Lalu akan saya klik assign. Oke, ini sudah semua saya isi mulai dari atas sampai bawah. Terus kemudian saya akan klik assign. Nah, di sini di assignment sudah ada tugas 1 assign seperti ini. Oke. Lalu bagaimana tampilannya di sisi siswa? Nah, ini ada notifikasi ya. Tadi sudah saya bilang di video sebelumnya bahwa ini akan muncul di notifikasinya. Nah, assignment. Oke, kalau di sisi siswanya bagaimana? Kalau di sisi siswanya, ini munculnya di general ya, biarpun ini di sub channel tetap munculnya di general. Lalu bagaimana supaya ini bisa masuk ke channelnya kita? Kalau saya biasanya seperti ini, saya klik titik 3 ya, terus kemudian akan saya copy link. Terus kemudian saya baru masuk ke bahasa Inggris, karena itu bidangnya saya. Lalu saya klik paste di sini dan enter. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tahu ya, assignment-nya itu masuk di bahasa Inggris. Oke, saya akan coba masuk di sisi siswanya. Ini tampilan di siswa. Saya cek dulu. Demo siswa sudah betul. Lalu ini apa namanya, activity, kita lihat ada assignment ya. Kita bisa langsung klik di sini sebenarnya. Nah, ini akan langsung muncul, atau kita bisa klik juga di sini. Nah, di kolom bahasa Inggris ini ada postingan baru, assignment gitu ya. Atau sebagai siswa bisa cek langsung di assignment di sini. Siswa bisa, ini tugasnya ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sebagai siswa saya tinggal klik aja. Saya pengen lihat tugasnya macam apa sih tugasnya, begitu ya. Nilainya berapa? 100 poin. Speaking rubriknya seperti apa? Speaking rubriknya seperti ini. Jadi ini bobotnya ada 2, 50-50. Yang pertama excellent, color complete, and clarity. Clarity-nya jelas. Oke, saya akan klik close. Karena saya sudah tahu speaking rubriknya, maka saya akan mencoba mengerjakan tugas. Lalu saya klik how to speak. Template-nya tadi saya buka. Saya diklik close. Nah, ini ada pertanyaan. Lalu saya akan klik edit langsung in browser. Jadi siswanya Bapak Ibu bisa langsung edit file ini di browser, tidak perlu install aplikasi apapun ya. Oke. I think this good. Oke. Lalu saya klik close. Lalu saya klik turn in. Nah, begitu ada turn in, kita dapat stiker yang menyenangkan sekali ya, lucu-lucu sekali. Oke. Ini artinya siswanya saya sudah mengumpulkan ya. Turn in diserahkan kepada gurunya. Yuk, kita kembali ke tampilan guru. Nah, di assignment sebagai guru, oke, ini tugas saya tadi ya.
udah ada satu orang yang turn in. Ini satu-satu, berarti siswa saya hanya satu dan sudah mengumpulkan. Saya akan klik aja. Nah, ini siswa saya sudah mengumpulkan, namanya siswa demo. Saya akan klik. Saya akan baca tugasnya dia. Oh, ternyata dia hanya menulis I think it is good. Wah, seperti itu ya. Terus kemudian saya akan lihat hasil kerjanya dia. Ini tadi kan sudah. Lalu saya akan berikan penilaian ya. Ini apakah dari completeness-nya dia oke enggak? Saya nggak mau. Ini kasih 60 lah ya. Terus kemudian yang clarity-nya saya mau kasih berapa? Ini kriteria tadi kan belum saya isi. Ini Bapak Ibu bisa isi ya. Supaya jelas masukannya. Ini saya kasih poor. Saya kasih feedback. Please do your assignment seriously. Oke. Nah, ini sudah kan? Lalu saya klik done. Saya terus kembali. Please do your assignment seriously. Oke. Poinnya dapat 38 otomatis keluar ya. Ini bisa kita edit sih sebenarnya. Tapi kalau berdasarkan rubrik tadi kita enak tinggal ini. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal klik return bagi guru ya. Oh, sorry. Close. Nah, dengan klik tombol close itu artinya ini sudah dinilai. Nilainya dia berapa? 38. Dan ini sudah diserahkan kembali ke siswanya. Mari kita sekarang lihat lagi ke siswanya ya. Ini ada student view juga. Oke, kita back. Kembali ke tampilan siswa. Nah, ketika klik activity, assignment-nya sudah dikembalikan gurunya. Seperti ini. Oke. Ketika saya buka assignment ini, saya tahu nilainya saya 38 dari angka 100. Ini jelek banget ya. Dan ada feedback, please do your assignment seriously. Oke. Terus kemudian saya akan mungkin ya mengedit ini kembali. Saya akan lebih panjang lagi nulisnya. Kalau saya ingin memperbaiki nilai yang 38 tadi itu. Bisa-bisa saja ya. Ini saya edit lagi. Because nah, ini pura-puranya sudah selesai ya. Terus kemudian saya close. Saya minta kesempatan kedua kepada gurunya dengan cara turn in again. Jadi saya serahkan kembali ke gurunya ya. Oke, saya kembali menjadi guru. Ini assignment graded. Saya klik. Nah, ini sudah semakin membaik dia. Oke, ini saya kembalikan jadi 80. Terus kemudian clarity-nya saya naikkan. Sekarang nilainya dia sudah 75. Oke. Nah, saya klik done. Saya klik close. Oke, nilainya sekarang sudah jadi 75. Benarkah? Kita lihat. Assignment kelas. Nah, ini. Oh, masih 38. Sebentar, saya cek, pasti ada yang salah. Ini sudah 75 di sini ya. Berarti belum reflected di sisinya dia. Oke. Tidak apa-apa. Ini nanti akan berubah sendiri ya. Jadi begitu kita berikan itu, nilainya akan otomatis berubah sendiri. Oke. Apakah sudah berubah? Oh, masih. Coba mungkin ada yang salah ya.
Oke, ini sudah seperti ini. Ini sudah seperti ini. Terus kemudian saya klik close. Oh, saya kembalikan dulu, sorry. Tadi lupa ini ya. Ya, jadi memang harus dikembalikan ya. Dikembalikan lagi ke siswanya kembali. Oke, nah ini return. Sekarang kita lihat bahwa hasil yang terbaru sudah dikembalikan lagi oleh gurunya. Nah, sekarang ini sudah berubah lebih baik. Oke, nah ini sebagai siswa kita bisa lihat nilai langsung di grades ya. Oke, contoh ini siswa nilainya assignment ini statusnya sudah dikembalikan, nilainya 75 sebagai siswa ya. Sebagai guru ini juga sama, kita bisa lihat ya. Nah, ada grades. Oke. Nah, di grades ini nilai, ini ada daftar nama siswa kita atau kita bisa cari nama siswa kita kalau jumlahnya banyak dan nilainya akan keluar di sini. Nah, seperti ini. Jadi demikian untuk fungsi assignment ya Bapak Ibu ya. Untuk master trainer untuk memberikan assignment bisa dicoba didemokan antara menjadi guru menjadi siswa. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya.